Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Al-Faruq dengan NIM 230 601 009 dari kelas BPAG, ingin menjelaskan tahapan screening dan scoring studi kasus. Perancangan kursi tangga menggunakan metode Quality Function Deployment dari Antonio Sugianto, Ignatius Ngestiono, Kristianus Satriawan dari 2020. Yang pertama, overview produk amatan. Nama produk, perancangan kursi tangga menggunakan metode Quality Function Deployment. Gambar kurun produknya ada di sini ya. Identifikasi kebutuhan pelanggan. Yang pertama ada aman saat digunakan, nyaman saat duduk, mudah dipindahkan, tidak licin, bahan kuat, dan tahan lama. Deskripsi konsep produk amatan. Konsep pertama yaitu kursi tangga aman yang berfokus pada keamanan dan ergonomi. Konsep produk ini mengutamakan keamanan pengguna, terutama lansia. Didesain dengan pegangan samping, pijakan anti-slip, dan penahan kunci otomatis saat dibuka. Fitur utamanya yaitu yang pertama ada rangka baja ringan, yang kedua pegangan ergonomis di kedua sisi, yang ketiga kunci pengaman lipatan, dan yang keempat karet anti-slip pada setiap pijakan. Targetnya yaitu lansia dan pengguna rumah tangga yang membutuhkan alat bantu aman. Yang kedua yaitu kursi tangga lipat cerdas, yang berfokus pada portabilitas dan penyimpanan. Konsep kursi tangga ini dirancang ultra ringkas dan mudah disimpan di ruang sempit, dapat dilipat rata dan memiliki pegangan lipat. Fitur utamanya yaitu yang pertama didesain super tipis saat dilipat, berat ringan mudah dibawa. Yang ketiga roda kecil di kaki belakang, dan yang keempat tempat penyimpanan alat kecil didudukan. Targetnya yaitu pengguna rumah tangga di apartemen atau rumah kecil. Yang ketiga, kursi tangga kuat serbaguna yang berfokus pada kekuatan dan daya tahan. Konsep produk tangguh untuk kebutuhan berat cocok digunakan baik di rumah maupun bengkel ringan. Fitur utamanya yaitu kapasitas beban hingga 150 kg, struktur dari baja karbon tebal, tambahan kaki penyangga lipat di belakang, pijakan dari logam bergigi untuk traksi. Targetnya yaitu tukang, teknisi atau pengguna rumah yang butuh alat bantu kokoh. Deskripsi konsep yang keempat ada kursi tangga nyaman max yaitu maksimal, yang berfokus pada kenyamanan dan multifungsi. Konsep desain lebih mewah dengan perhatian pada kenyamanan saat duduk dalam waktu lama, tanpa menghilangkan fungsi tangga. Fitur utamanya yaitu dudukan busa PU yang tebal, sandaran punggung ergonomis, 3 pijakan tangga, dan yang terakhir sistem klik otomatis saat digunakan sebagai tangga. Targetnya ada ibu rumah tangga dan pengguna harian dengan prioritas kenyamanan duduk. Tahapan screening. Tahap pertama yaitu kita menseleksi kriteria, seleksi konsep. Seleksinya, tahap pertamanya, tahap keduanya penilaian konsep. Nah, yang plus yaitu lebih baik dari yang ada di jurnal, 0 yaitu sama saja atau netral, dan minus yaitu lebih buruk daripada di jurnal. Tahap screening ketiga mengurutkan konsep. Nah, jadi ini kita hitung ada berapa jumlah plusnya dan ada berapa jumlah netralnya, dan kita hitung juga ada berapa minusnya. Yang A, B, C, D. Nah, setelah itu kita rankingkan berapa yang paling banyak dari keempat kriteria tersebut, dan mana yang harus direvisi, dikombin, dan kita ambil. Kita lanjut di tahapan screening 4, yaitu mengkombinasikan dan memperbaiki konsep. Pada tahap ini dilakukan penggabungan elemen terbaik dari beberapa konsep serta perbaikan pada bagian yang lama, dengan tujuan menciptakan satu konsep produk yang lebih unggul dan siap dikembangkan. Langkah-langkah utama, yang pertama identifikasi keunggulan dan kelemahan dari tiap konsep berdasarkan penilaian sebelumnya. Yang kedua, gabungkan keunggulan dari beberapa konsep, misalnya daya tarik pasar dari konsep 3 dan inovasi dari konsep 2. Perbaiki kelemahan seperti efisiensi biaya, kesesuaian tren, atau skalabilitas produksi. Buat konsep gabungan yang lebih kuat dan kompetitif, dokumentasikan dan evaluasi awal untuk memastikan konsep hasil revisi lebih layak dikembangkan. Hasil akhirnya salah satu lebih konsep gabungan yang telah diperbaiki dan disiapkan untuk masuk ke tahap pengujian atau pengembangan lanjutan. Lanjut di tahapan screening 5. Menentukan konsep terbaik salah satu atau lebih untuk dilanjutkan ke tahap pengembangan produk. Langkah-langkah utamanya yaitu tinjau hasil screening 1-4, evaluasi kembali semua skor, kelebihan, dan kelemahan tiap konsep, termasuk konsep gabungan yang telah diperbaiki,
Bandingkan secara komprehensif, gunakan indikator seperti skor tertimbang, daya tarik pasar, kelayakan produksi, biaya, dan potensi keberlanjutan. Identifikasi konsep unggulan, temukan konsep dengan performa tinggi dan nilai strategis terbaik. Ambil keputusan pilih. Dokumentasikan pilihan dan alasan, catat konsep terpilih, alasan pemilihan, dan rencana tindak lanjut, misalnya prototipe atau uji pasar hasil akhir. Kita lanjut. Screen 1 menyusun matriks seleksi berdasarkan kriteria seperti inovasi, pasar, oke, lanjut. Tahapan scoring 1 menyiapkan matriks seleksi seperti yang di screening. Tahapan kedua, kita menilai konsep dengan ini. Dan yang ketiga, kita merankingnya. Mana yang lebih banyak kita okekan dan mana yang lebih sedikit kita okekan. Lanjut. Tahapan scoring 4 menggabungkan dan memperbaiki konsep. Tujuannya menghasilkan konsep yang lebih unggul dengan menggabungkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan dari beberapa konsep. Hasil akhirnya konsep gabungan yang lebih kuat dan layak dikembangkan ke tahap akhir. Tujuannya menentukan konsep akhir yang layak dikembangkan. Untuk tahap scoring 5, memilih salah satu atau lebih konsep. Hasil akhirnya konsep final resmi dipilih untuk dilanjutkan ke tahap implementasi atau pengembangan. Tahap scoring 6 merefleksikan hasil dan proses rangkuman yang bertujuan mengevaluasi hasil akhir dan proses scoring secara menyeluruh untuk memastikan keputusan yang diambil tepat dan objektif. Hasil akhirnya rangkuman evaluatif yang memperkuat validitas keputusan dan menyiapkan proses kelanjutan atau yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.